Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sosial media marketing. Sebelumnya kita pahami dulu nih, sosial media itu apa sih? Jadi sosial media itu tempat kita berkomunikasi secara online dengan orang lain, di mana kita bisa membagikan teks, foto, video, bahkan audio, seperti aplikasi yang sering kita gunakan. Kira-kira apa aja yo aplikasi yang sering kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain? Yap, diantaranya adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata aplikasi-aplikasi tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi, tapi juga bisa untuk melakukan promosi penjualan. Nah, kenapa sih kita harus berpromosi di sosial media? Karena sosial media itu bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih luas, murah, fleksibel, dan efisien apabila dilakukan secara tepat. Contohnya, ketika kita buka toko di rumah, misalnya toko pakaian, kemungkinan yang bakal datang ke toko kita itu adalah orang yang tahu kalau kita punya toko di sana, seperti tetangga atau saudara atau orang yang memang kebetulan lewat di depan toko kita. Jadi kita itu menunggu pembeli untuk datang. Sementara kalau kita membagikan jualan kita di online, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi orang itu nggak harus datang ke toko kita dulu untuk beli, tapi bisa pesan melalui online. Maka dari itu lebih banyak lagi orang yang bisa membeli produk kita apabila kita berjualan online. Selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan promosi di sosial media? Yang pertama adalah foto produk yang menarik. Yang menarik ini perlu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena ketika kita berjualan online beda dengan kita berjualan offline ya. Karena kita hanya bisa menjajakan atau menawarkan produk kita melalui foto atau video. Nah, berbeda dengan ketika kita punya toko pakaian misalnya. Di sana pembeli bisa mencoba produk kita, memegang langsung bahannya, atau melihat ketika produk itu digunakan di manekin. Maka dari itu, untuk menggugah atau untuk menarik perhatian para calon pembeli, kita harus memiliki foto yang menarik. Lalu yang kedua adalah deskripsi produk yang jelas. Jadi, ketika barang ini tidak bisa dipegang secara langsung, maka kita harus bisa menjelaskan produk itu dengan kata-kata dan kalimat. Misalnya, jual baju gamis bahan adem, terbuat dari bahan ini, lebar segini, cocok untuk ukuran segini. Ini bisa dipakai untuk misalnya untuk jalan atau untuk di rumah dan lain sebagainya. Lalu gunakan video produk jika memungkinkan. Produk itu daripada foto memang terkesan lebih nyata atau lebih real ketika kita berjualan online. Maka dari itu kita juga harus bisa memfoto produk kita agar bisa memberikan kesan yang lebih nyata kepada calon pembeli. Yang keempat adalah testimoni atau ulasan positif pembeli. Nah, apa sih testimoni itu? Jadi, ketika ada pembeli atau mungkin teman kita atau keluarga kita yang membeli produk kita, lalu mereka berkomentar, misalnya untuk produk pakaian, bajunya bagus banget, adem dipakai, saya suka. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat testimoni. Nah, testimoni tersebut bisa kita gunakan juga untuk sebagai ajang untuk promosi. Jadi kata-kata tersebut bisa kita capture lalu kita bagikan. Tujuannya apa? Supaya yang belum pernah membeli akhirnya percaya dengan kualitas yang kita berikan. Dan yang selanjutnya adalah informasi detail penjual. Jangan lupa cantumkan nomor yang bisa dihubungi, mungkin kontak kita sebagai penjual, lalu kita cantumkan juga mungkin alamat kalau memang bisa didatangi ke toko atau ke rumah. Yang jelas para pembeli harus bisa mendapatkan kontak kita atau informasi kita yang tidak hanya bertujuan supaya mereka bisa menghubungi kita, tapi juga bertujuan untuk menambahkan rasa percaya bagi mereka yang ingin membeli produk kita secara online. Nah, selanjutnya akan saya bagikan tips memanfaatkan sosial media untuk berjualan dengan cara-cara yang
tepat sehingga jualan kita nanti bisa lebih mudah atau lebih gampang untuk diminati. Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama, untuk promosi awal kita bisa menggunakan aplikasi yang paling sering kita gunakan untuk berkomunikasi, yaitu aplikasi WhatsApp. Caranya mudah. Ketika kita sudah memiliki foto produk dari produk jualan kita bisa bagikan di status WhatsApp atau bisa juga di grup keluarga, lalu di grup alumni atau mungkin grup kerja kantor. Tujuannya apa? Awalnya ya supaya kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita dulu atau saudara kita dulu kalau kita sedang menjual suatu produk. Jadi sasaran pertama kita ketika berjualan, kalau untuk langkah awalnya ya tentu saja orang-orang terdekat kita dulu seperti teman atau keluarga. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan orderan nih dari teman atau keluarga, kita bisa minta ulasan itu seperti yang saya ceritakan tadi tentang testimoni. Kita bisa minta nih komentar. Ini ada contoh ketika saya mengirimi saudara saya produk yang saya jual yaitu mie, lalu saya meminta pendapatnya gimana, apakah enak dan lain sebagainya. Nanti ketika mereka sudah memberikan ulasan positif terkait produk kita, jangan lupa di capture lalu dibagikan lagi ke mungkin Facebook kita atau Instagram atau WA status sebagai tujuan untuk membuat orang yang mungkin belum beli atau ragu-ragu mau beli atau masih pengen mau mencoba untuk akhirnya yakin, oh iya ternyata katanya produk ini enak, jadi kayaknya aku mau beli deh. Nah, itu tujuannya membagikan ulasan atau testimoni. Tips selanjutnya adalah foto produk semenarik mungkin seperti yang dikatakan tadi, karena kita hanya bisa menjual produk kita melalui foto atau video yang dibagikan di media sosial. Maka dari itu foto atau video memegang peranan penting ketika kita akan berjualan secara online. Maka dari itu foto produk semenarik mungkin. Jadi ini adalah contoh produk kue bolu. Kenapa harus difoto semenarik mungkin? Jadi nggak cuma produknya aja nih yang saya foto, tapi juga ada properti tambahan seperti piring cantik, lalu ada tanaman, lalu di atas taplak meja yang cantik. Tujuannya apa? Ketika foto itu menarik, pastikan para calon pembeli ini akhirnya merasa tertarik juga untuk membeli produk kita. Nah, di situ tujuannya foto, yaitu membuat orang yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik. Maka dari itu, usahakan kalau foto makanan mungkin kelihatan makanan itu menggugah selera. Kalau foto pakaian, tunjukkan kalau pakaian itu membuat kita terlihat ramping atau terlihat cantik ketika digunakan. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan teknik ini. Ini teknik yang rahasia, tapi mau saya bagikan ke teman-teman sekalian yang ada di sini. Jadi kita gunakan yang namanya teknik kelangkaan. Apa sih itu? Bapak Ibu sekalian pernah perhatikan nggak ketika melihat penjual online ya, 1 jam yang lalu membagikan jualannya, misalnya jualan baju daster, lalu 1 jam kemudian mereka membagikan lagi tulisan bahwa sold out atau barang laku habis terjual. Terima kasih yang udah order, ditunggu barang ketika sudah ready lagi ya. Nah, itu merupakan salah satu teknik kelangkaan di mana kita sebagai penjual itu seakan-akan produk kita ini adalah produk rebutan dan banyak peminatnya sehingga terjual dengan cepat sekali. Nah, itu tujuannya apa sih? Supaya pembeli itu penasaran dengan produk kita karena kok barang ini cepat banget ya lakunya, sehingga mereka memiliki pendapat atau mereka beranggapan bahwa produk kita ini bagus sehingga lakunya cepat banget. Jadi mereka berpersepsi kalau wah kayaknya produk ini memang bagus deh, kayaknya aku harus bisa punya juga produk ini. Nah, itu contoh strategi teknik kelangkaan. Mungkin bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya nih jualan kue kering. Selama beberapa saat Bapak Ibu sekalian bisa tulis tuh sold out, kue kering sudah habis, sudah laku 20 kotak dalam waktu 1 jam. Terima kasih yang sudah order, yang belum kebagian
silahkan order sekarang biar tidak kehabisan. Nah, itu adalah salah satu strategi supaya pembeli itu tertarik dan selalu ingin membeli produk kita. Selanjutnya ini strategi yang sering kita gunakan ya. Jadi kita bisa meminta bantuan dari teman untuk melakukan promosi. Jadi dengan harapan kan teman yang kita miliki dengan teman yang dimiliki teman kita tuh belum tentu sama semua ya, walaupun ada beberapa teman yang kita sama-sama kenal, tapi tujuannya ini supaya semakin banyak orang yang tahu tentang produk jualan kita. Siapa tahu teman dari teman kita itu mencari produk yang kita jual atau memang ingin membeli produk seperti yang kita jual. Jadi dengan adanya bantuan promosi dari teman itu sangat bermanfaat sekali, apalagi melakukan promosi dengan bantuan teman ini biasanya sih pasti tanpa biaya, jadi kita bisa hemat biaya promosi. Selanjutnya adalah kita harus berkonsisten, jadi jangan pantang menyerah. Kalau hari ini belum ada yang beli, mungkin besok lusa. Kalau hari ini yang beli cuma 1, mungkin besok bisa 3, atau mungkin besoknya lagi bisa 10. Intinya apa? Kita harus secara terus-menerus membagikan produk jualan kita. Supaya apa? Supaya yang awalnya tidak mau beli jadi pengen beli, atau awalnya belum tertarik menjadi tertarik sehingga berminat untuk membeli produk kita. Selanjutnya, gunakanlah kata-kata yang menarik. Jadi ketika foto sudah bagus, video sudah bagus, lalu selanjutnya gimana sih caranya supaya mereka itu yakin nih mau beli? Ya tentu saja kita harus menggunakan kata-kata dan kalimat yang menarik. Contohnya yang pertama, ketika bapak ibu ini jualan roti kukus harga 6.000, lalu ketika membagikan fotonya di Facebook atau di status WA, jangan seperti contoh yang pertama. Jadi jual roti kukus harga 6.000 per pieces. Kan sepertinya memang dibaca dan didengar itu kurang menarik. Beda halnya dengan contoh 2. Jual roti kukus premium dengan bahan terbaik, harga cuma 6.000 aja per pieces ya kak, dijamin lumer di mulut. Ayo, mana yang lebih menarik? Tentu saja adalah contoh yang kedua. Di sini kenapa sebelum harga ada kata-kata cuma? Karena ini mengisyaratkan kalau secara tidak langsung kita mengatakan bahwa roti kukus yang kita jual ini harganya murah karena cuma 6.000. Begitu. Jadi kita harus bisa menggunakan kata-kata yang menggugah dan menarik sehingga orang-orang itu tertarik dan ingin membeli produk kita dengan istilahnya dengan kata-kata gombalan yang kita berikan. Nah, selanjutnya terakhir. Ini merupakan pengalaman yang saya alami. Jadi ketika kita berjualan online, ketika kita membagikan foto kita, ingat packaging itu memang hal kecil tapi merupakan salah satu hal yang penting ketika kita berjualan online. Jadi ketika kita berjualan online, pasti kan kita harus mengirimkan produk kita ke pelanggan melalui ekspedisi. Jadi sebelumnya itu ada proses packing atau proses kita membungkus produk jualan kita. Nah, ternyata dengan packaging yang menarik, yang rapi, tidak harus mahal ya, itu bisa menambah kepuasan pelanggan. Jadi mereka merasa spesial karena wah, ternyata bungkus atau packaging aja diperhatikan sedemikian rupa. Berarti memang penjual ini itu profesional, atau penjual ini tuh memang niat, istilahnya seperti itu. Jadi kita di sini tuh bertujuan untuk menambahkan pengalaman atau menyentuh hati mereka dengan memberikan packaging yang bagus sehingga mereka itu merasa puas dengan membeli produk kita. Dan ini nanti saya bagikan videonya, ada pengalaman saya di mana packaging itu memegang peran yang cukup penting, bisa menaikkan omset sampai 2 kali lipat hanya karena saya memperhatikan packaging. Berikut videonya saya bagikan di video setelah ini.